Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Islamenisa dengan NIM 2211082007. Sekarang saya akan mempresentasikan materi mengenai deadlock. Pertama yaitu definisi dari deadlock, yaitu keadaan di mana sejumlah permintaan yang tidak bisa dijalankan oleh scheduler karena permintaan tersebut saling tunggu-menunggu. Penyebab dari deadlock yang pertama yaitu mutual exclusion. Setidaknya satu resource harus diadakan mode non-shareable, sehingga hanya satu proses pada satu waktu yang dapat menggunakan resource. Yang kedua, halt and wait, yaitu harus terdapat satu proses yang membawa setidaknya satu resource dan menunggu resource tambahan yang digunakan proses lain. Atau proses tersebut dapat meminta izin untuk mengakses resource lain. Yang ketiga yaitu no preemption. Resource tidak bersifat preemptif, sehingga resource dapat dilepas hanya oleh proses yang membawanya setelah proses menyelesaikan task atau pekerjaannya. Yang keempat, circular wait. Terdiri dari sekumpulan proses yang menunggu. Contohnya jika proses PI sedang mengakses resource RI dan meminta izin untuk mengakses resource RJ, dan pada saat bersamaan proses PJ sedang mengakses RJ dan meminta izin untuk mengakses resource RI. Proses deadlock. Jika proses 1 sedang menggunakan sumber daya 1 dan menunggu sumber daya 2 yang ia butuhkan, sedangkan proses 2 sedang menggunakan sumber daya 2 dan menunggu sumber daya 1. Atau dengan kata lain, saat proses masuk dalam status menunggu, ia tidak akan pernah selesai menunggu, sebab sumber daya yang dibutuhkan sedang digunakan oleh proses lain yang sedang menunggu pula. Bisa kita lihat dari gambar di samping, pada satu jalan yang memungkinkan hanya satu arah yang berjalan. Setiap jalan bisa dianggap sebagai sumber daya. Saat deadlock terjadi, hanya bisa diatasi jika salah satu mobil mundur. Dalam hal ini, butuh sumber daya yang direalokasikan. Bahkan beberapa mobil harus mundur jika deadlock terjadi. Pada kasus ini, juga bisa terjadi kelaparan, yaitu ada proses yang tidak terlayani. Selanjutnya, pencegahan deadlock. Mencegah salah satu dari 4 kondisi yang menyebabkan deadlock. Yang pertama, pencegahan deadlock pada kondisi mutual exclusion. Pertama, penggunaan sumber daya secara eksklusif merupakan fitur penting untuk sinkronisasi. Hindari pengalokasian sumber daya jika tidak benar-benar diperlukan. Selanjutnya, usahakan sesedikit mungkin proses mengklaim sumber daya. Yang terakhir, pooling sumber daya. Pencegahan deadlock kedua yaitu pada kondisi halt and wait. Proses harus meminta sumber daya sebelum mulai, atau tidak bisa mulai sebelum sumber daya yang dibutuhkan diperoleh. Masalah yang terjadi yaitu sumber daya yang diperlukan mungkin tidak diketahui pada saat proses mulai, atau mengikat sumber daya yang mungkin akan digunakan oleh proses lain. Alternatif yang dapat kita gunakan yaitu jika proses membutuhkan suatu sumber daya, lepaskan terlebih dahulu semua sumber daya yang telah diperolehnya. Setelah itu, minta kembali semua yang dibutuhkan. Pencegahan deadlock yang ketiga yaitu pada kondisi no preemption. Jika proses yang sedang mengakses sumber daya meminta sumber daya lain yang tidak bisa segera dialokasikan untuknya, maka sumber daya yang sedang dialokasikan pada proses tersebut harus dilepas. Yang kedua, sumber daya yang di-preempted ditambahkan ke sumber daya yang ditunggu oleh proses. Yang ketiga, proses akan di-restart hanya jika proses tersebut dapat memperoleh semua sumber daya yang dibutuhkan. Masalahnya yaitu dapat menimbulkan starvation. Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengatasi deadlock pada mutual exclusion, yaitu dengan cara tidak berbagi data dengan proses lain, atau dengan kata lain menyediakan datanya sendiri. Kedua, pada kondisi halt and wait, yaitu penggunaan resource diperbolehkan jika semua sumber daya yang diperlukan tidak digunakan oleh proses lain. Sebelum suatu proses memakai resource, dia harus melepaskan resource yang dibawanya. Yang ketiga, pada kondisi no preemptive.
Jika suatu proses meminta resource dan belum bisa dipenuhi, maka proses tersebut harus membebaskan resource-nya terlebih dahulu. Yang kedua, proses dimulai kembali apabila sudah mendapatkan kembali semua resource yang dilepaskan, termasuk resource yang sedang diakses. Selanjutnya, pada kondisi circular wait, setiap kebutuhan total didata terlebih dahulu, yaitu caranya dengan memberi nomor urut pada tiap resource dan tiap proses hanya boleh menggunakan resource secara berurutan. Selanjutnya yaitu recovery from deadlock. Pertama, menggagalkan semua proses yang terdeadlock. Yang kedua, membackup dan merestart semua proses yang terdeadlock. Yang ketiga yaitu menggagalkan semua proses yang deadlock secara berurutan sampai tidak ada yang terdeadlock. Yang keempat, mengalokasikan resource secara berurutan sampai tidak ada terdeadlock. Nah, yang terakhir yaitu mengabaikan deadlock. Mengabaikan adanya deadlock dan menganggap keadaan deadlock tidak pernah terjadi atau algoritma ostrich. Yaitu secara sederhana algoritma ini dapat dikatakan abaikan deadlock seakan-akan tidak ada masalah apapun dengannya. Algoritma ini diatur oleh sistem operasi Unix, meskipun memerlukan biaya yang cukup besar untuk mengatasi sebuah deadlock. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.